Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Alhamdulillah, jemaah salat subuh yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu besar. Kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kesehatan yang sempurna. Masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Masih ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati-hati kita nikmat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala masih menanamkan dalam hati-hati kita juga nikmat iman. Sehingga pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan nikmat ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Karena kita lihat orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dalam hati-hati mereka akan sangat susah untuk melaksanakan semua kebaikan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah itu kecil, tetapi karena tidak adanya keimanan dalam diri mereka akan susah mereka untuk melakukannya. Dan kita lihat berapa banyak atau betapa banyak orang-orang yang badannya kekar, memiliki kesehatan yang luar biasa, memiliki harta yang cukup banyak, tetapi ketika mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala dan karena tidak ditanamkan tadi nikmat keimanan dalam diri mereka, walaupun rumahnya misalnya selangkah dari masjid, ini akan berat bagi mereka karena tidak ditanamkan nikmat iman tadi. Tetapi kita lihat betapa banyak orang-orang yang subhanallah, mohon maaf, misalnya usianya kalau kita lihat sudah uzur, kemudian memiliki keterbatasan fisik, namun tak kala iman itu tetap dalam hati-hati mereka, mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Betapapun jaraknya, susahnya perjalanan, mereka akan tempuh untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, nikmat iman ini perlu ditanamkan dalam hati kita. Senantiasa kita tanamkan nikmat-nikmat iman agar kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Oleh karenanya urusan sekecil apapun, jika tidak adanya nikmat iman dalam hati kita, maka semua urusan itu akan menjadi susah untuk dikerjakan. Baca Quran susah, ya. Kemudian sholat susah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya akan menjadi berat dan susah untuk dilaksanakan. Oleh karenanya kita lihat para sahabat jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang menggerakkan hati mereka sehingga bisa beribadah dengan luar biasa ketika kita pelajari tentang sejarah mereka. Dan bahkan ketika awal-awalnya masuk Islam, mereka rela diri mereka disiksa, dibunuh untuk mengatakan bahwasanya Allah itu bukan Tuhan mereka. Ketika disiksa oleh tuhan-tuhan mereka, katakanlah bahwasanya Tuhan kalian bukanlah Allah, Tuhan kalian adalah patung-patung yang ada di Mekah. Apa kata mereka? Allahu Allah. Kemudian ada yang mengatakan ahadun ahad, hanyalah Allah Tuhan kami, hanyalah Allah Tuhan kami. Ini sekelasnya para sahabat yang memang mereka disiksa, kemudian dipenjara, dipukul, bahkan ada yang dibunuh demi mempertahankan keimanan mereka. Dan kita
Apa yang kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan keimanan kita kepada Allah? Apakah susah bagi kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak disiksa? Kita tidak disiksa, tidak dikejar-kejar dan lain sebagainya, tidak ditodong dengan senjata. Tapi mereka, para sahabat, subhanallah, mereka mempertahankan keimanan mereka walaupun dengan ancaman nyawa sekalipun. Dan ini menjadi pelajaran penting untuk kita jemaah yang dimuliakan Allah. Kita dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak dalam desakan, tidak dalam terpaksaan, dalam keadaan aman, harusnya kita lebih memaksimalkan ibadah kita kepada Allah. Harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sering kita ucapkan. Bahkan setiap hari tak luput dari ucapan la ilaha illallah. Ya. Dalam zikir kita, zikir pagi, zikir petang, ya, atau zikir setelah sholat, kalimat la ilaha illallah ini sering kita ucapkan. Kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la ilaha illallah ini memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau, wa fadailu hadhil kalimah wa haqa'iquha wa mawqi'uha minad din fawqa ma yasifuhu al-wasifun wa ya'rifuhu al-'arifun wa hiya ra'sul amri kullah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, keutamaan kalimat ini, kata beliau, dan hak-haknya, kedudukannya dalam agama melebihi apapun yang disifati oleh orang-orang, melebihi apapun yang diketahui oleh orang-orang. Apa dia? Ra'sul amri kullahu. Kalimat la ilaha illallah ini adalah puncak atau pondasi dari segala perkara. Pondasi dari segala perkara. Semua ibadah-ibadah yang kita laksanakan tergantung daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang kita laksanakan itu bergantung pada dasar ini, la ilaha illallah. Bergantung pada dasarnya. Ketika dasarnya atau pondasinya saja sudah rusak, maka amalan-amalan yang lainnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sebuah bangunan, ketika bangunan itu retak, maka akan rusak juga bangunan-bangunan yang lainnya. Kalimat la ilaha illallah, jemaah yang dimuliakan Allah, merupakan pondasi daripada amalan kita. Dasar yang harus kita perbaiki supaya amalan-amalan yang lainnya itu bisa menjadi lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan dalam kitab beliau Qawaidul Arba', kata beliau, fa'alam la yusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah, kata beliau, tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid, yaitu tadi la ilaha illallah. Nanti akan kita bahas syarat-syaratnya. La tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah itu kalau kita kerjakan tidak dinamakan ibadah kecuali kita serahkan semuanya kepada Allah. Jadi kalau ibadahnya diserahkan kepada yang lain, itu tidak dinamakan ibadah. Ini menunjukkan bahwasannya kedudukan tauhid, kalimat la ilaha illallah, menjadi puncak atau pondasi daripada segala perkara yang kita laksanakan. Dan kalimat la ilaha illallah ini, jemaah yang dimuliakan Allah, memiliki 2 rukun dan 7 syarat. Memiliki 2 rukun dan 7 syarat.
Nah, syarat inilah yang nanti yang akan menjadi penentu apakah kita telah melaksanakan atau telah benar-benar memfungsikan la ilaha illallah ini sesuai dengan tempatnya. Kita mengatakan la ilaha illallah, apakah kita sudah memenuhi syarat-syaratnya? Nah, dan Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya yang sahih. Kata Nabi SAW, man qala, atau kata Nabi SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan di akhir kehidupannya atau di akhir hayatnya itu kalimat la ilaha illallah, maka akan masuk surga, kata Nabi SAW. Nah, pertanyaannya, apakah kalimat la ilaha illallah yang diucapkan di akhir kehidupan itu segampang yang kita hafal? Misalnya ada orang yang mengatakan, Ustaz, saya mau hafal aja nih kalimat la ilaha illallah, seumur hidupnya dia hafal la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak diketahui apa rukunnya, tidak diketahui apa syarat-syaratnya, maka itu tidak akan otomatis membuat dia mudah untuk mengatakan di akhir hayatnya. Karena pada saat malaikatul maut datang menjemput kita, semua anggota tubuh kita nanti mereka akan memberikan dampaknya masing-masing. Lisan kita ditutup, bahkan hati kita ditutup, hanya lisan yang berbicara. Dan itu tidak seperti yang kita bayangkan, nanti saya hafal, tidak. Ingatan kita sudah tidak berfungsi pada saat itu, melainkan keimanan. Ucapan itu akan keluar sesuai dengan keimanan kita kepada Allah. Jadi orang yang menghafal misalnya seumur hidupnya kalimat la ilaha illallah, bahkan dia praktekkan siang dan malam, tidak diketahui rukunnya, tidak diketahui syaratnya, dia mengatakan la ilaha illallah, ternyata masih menyembah kepada yang lainnya. Dia mengatakan la ilaha illallah, ternyata masih meminta kepada yang lainnya. Dia mengatakan la ilaha illallah, masih berharap, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perlu kita perbaiki daripada pemahaman kita terhadap kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Taib, nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang pertama dari kalimat la ilaha illallah, kata para ulama, an-nafyu. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di sini adalah an-nafyu, menafikan, meniadakan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, pada saat ini kita telah meniadakan semua sesembahan selain Allah. Bukan hanya saja kita menyembah, Ustaz, saya kan udah enggak menyembah selain Allah. Bukan hanya sekedar itu saja. Semua bentuk ibadah yang kita laksanakan wajib kita serahkan hanya kepada Allah. Baik dari tawakalnya kita, dari memohon pertolongannya kepada Allah, dari memintanya kepada Allah, berdoa, bertawakal, berharap, cinta, semuanya berarti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini konsekuensinya ketika kita mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, berarti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita memohon dan berharap. Bahkan kita baca setiap dalam solat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Artinya sudah tidak ada lagi yang lain, tidak ada lagi kita memohon, berdoa, berharap kepada benda-benda. Ya, misalnya bergantung harapannya kepada cincin yang dia pakai, atau bergantung harapannya terhadap benda-benda yang dia keramatkan, atau bergantung harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu dinafikan dengan kalimat la ilaha illallah. Kita mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah, maka semua yang kita laksanakan, semua yang kita kerjakan wajib kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan, bahkan kita baca juga di setiap solat kita. Dalam doa iftitah kita baca inna solati, apa artinya? Sesungguhnya solatku, wa nusuki, sesembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, matiku semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa konsekuensi dari pengakuan itu? Bahwa semua yang kita kerjakan wajib kita serahkan hanya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aib bagi seorang mukmin ketika dia berharap, dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dia masih berharap kepada pohon, dia masih meminta kepada dukun, dia masih berharap terhadap benda-benda yang dia pakai, dia masih berharap kepada manusia. Aib bagi seorang mukmin. Mana keimanannya kepada Allah? Mana konsekuensi dari la ilaha illallah dalam hidupnya ketika dia masih meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Dia masih bertawakal kepada selain Allah. Aib bagi dia. Karena konsekuensi daripada kita mengatakan la ilaha illallah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Hidup kita, mati kita, Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan kita. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini sangat agung ketika kita ucapkan. Ternyata ada janji kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang melakukan atau menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu apapun. Dia masih berharap kepada selain Allah, dia masih meminta kepada selain Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah faqad harrama alaihil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah haramkan surga bagi mereka. Karena keutamaannya besar, maka ganjarannya pun besar bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati fasayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang enggan, bahkan Allah ancam orang-orang yang enggan untuk berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, fasayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dalam keadaan hina. Ya, ini menunjukkan bahwasannya kita meminta kepada Allah ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah cap mereka sebagai orang-orang yang sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah kepadaku, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Ya. Tidak mau berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah, mereka sombong. Mereka mengatakan, kalau kita berdoa dengan wasilah itu akan lebih cepat. Ya, mereka mengatakan apa? Kalau kita berdoa pakai wasilah akan lebih cepat. Ya. Ini adalah anggapan yang salah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh perantara dalam berdoa. Allah maha kuasa di atas segalanya. Allah maha cepat pengkabulannya terhadap doa seorang hamba. Kita menangis kepada Allah dalam berdoa itu lebih utama daripada kita kita datang kepada orang kemudian meminta-minta kepada orang tersebut, atau minta kepada pohon-pohon yang dikeramatkan. Kata orang kalau minta terhadap pohon itu nanti akan cepat dikabulkan. Nah, ini adalah was-wasnya syaitan untuk menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama konsekuensinya ketika kita mengatakan la ilaha illallah, kita meniadakan semua sesembahan selain Allah. Berarti doa kita, pengharapan kita, tawakalnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua dari la ilaha illallah ini adalah yang pertama tadi an-nafyu, meniadakan. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kemudian illallah, selain Allah Subhanahu wa taala, berarti kata illallah di sini menetapkan al-isbat, menetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama meniadakan sesembahan selain Allah, yang kedua menetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita memberikan ibadah, menyerahkan seluruh amalan kita, menyerahkan seluruh hidup kita, mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syarat atau rukun yang sangat agung.
Jadi harus tersusun daripada dua rukun ini. Apakah cukup dengan kita mengatakan la ilaha illallah dengan meyakini dua rukun ini tanpa ada syarat-syarat yang lain? Syaratnya ada 7 yang harus kita penuhi dalam mengucapkan la ilaha illallah. Kalau tadi rukun, yang pertama kita mengetahui ketika kita mengatakan la ilaha illallah, berarti konsekuensi daripada itu adalah an-nafi wal isbat, meniadakan semua selain Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Kemudian yang kedua menetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah. Ini rukunnya. Adapun syaratnya ada 7, ya. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah ini terdapat 7 syaratnya sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan la ilaha illallah. Sebagaimana yang disebutkan oleh mereka dalam bait syairnya, ilmul yaqin wa ikhlasun wa siddiq, ya, ma'a mahabbatin wal inqiyadi wal qalbu laha wal qabulu laha, yaitu pertama ilmu harus dibangun di atas ilmu. Makanya seperti tadi kita sebutkan bahwasanya la ilaha illallah ini memiliki keutamaan yang besar yang harus terkumpul dalamnya 2 rukun. Nah, ini kita berilmu dengannya agar nanti ketika kita mengucapkan la ilaha illallah tidak hanya sekedar keluar dari lisan kita, melainkan kita sudah paham tentang apa maksud daripada kalimat la ilaha illallah. Ya, karena mungkin sebagian orang karena belum paham tentang kedudukan la ilaha illallah, ya hanya keluar seperti apa? Hanya keluar seperti hafalannya saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi masih apa? Masih datang kepada dukun, masih meminta kepada selain Allah. Ini belum dia pahami tentang konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Maka yang pertama, kata para ulama, ilmu. Dia harus berilmu dengannya. Kemudian yang kedua, yakin. Yang ketiga ikhlas, kemudian yang ketiga dalam keadaan yang keempat jujur disertai dengan cinta, ya. Kemudian patuh dan menerima. Kita akan bahas yang pertama, harus dengan berilmu. Ilmu tentang la ilaha illallah ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar ilmu seperti ilmu-ilmu yang lainnya. Karena ini bergantung terhadap bagaimana kita bisa meyakini atau bagaimana kita bisa bermuamalah dengan kalimat la ilaha illallah. Amalan yang dibangun di atas ilmu lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada banyak melakukan ibadah tapi tidak dalam ilmu. Amalan yang dibangun di atas ilmu kemudian tertata rapi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah lebih Allah Subhanahu wa ta'ala cintai daripada orang-orang yang banyak mengerjakan amal kebaikan tetapi tidak didasari dengan ilmu. Maka ini pentingnya kita berilmu sebelum beramal, ya. Di antaranya kata Al-Imam Bukhari dalam kitab beliau ketika beliau menyebutkan tentang ilmu sebelum beramal, kata beliau, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum berkata dan berbuat. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum kita berkata dan berbuat. Maka bagaimana bisa kita melaksanakan suatu urusan tanpa ilmu? Maka akan rusak. Contoh sederhananya saja, ketika kita misalnya disuruh untuk bengkel motor, kita nggak ada ilmu tentang itu. Atau misalnya terlalu besar motor, kita disuruh bongkar-bongkar HP tanpa ada pengetahuan tentang apa, tentang mana yang harus dibongkar, maka akan rusak HP-nya. Ya. Jadi dia buka sembarang saja, yang penting saya buka. Dia nggak ada ilmunya tentang itu, maka nanti nggak bisa dipasang lagi tuh HP. Atau misalnya ketika dia bengkel motor disuruh tolong perbaiki motor, dia belum ada ilmunya. Nanti dia buka rusak, tambah rusak motornya. Ini dalam urusan yang sederhana saja. Segala sesuatu itu butuh dengan ilmu, ya. Maka apalagi dalam urusan yang besar, urusan yang menentukan dunia dan akhirat kita. Bagaimana bisa selamat dalam urusan dunia, lebih-lebih nanti di akhirat, itu tergantung daripada ilmunya kita terkait dengan amalan yang kita kerjakan. Ini urusannya besar. Maka ilmu dalam hal ibadah ini lebih Allah Subhanahu wa ta'ala cintai.
Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala benci terhadap orang-orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimun bi amri dunya wa jahilun bi amril akhirah. Allah Subhanahu wa taala sangat benci terhadap orang-orang yang alimun bi amri dunya. Dia tahu tentang urusan-urusan dunia. Ketika ditanya tentang perkara dunia, dia paham, dia hafal, bahkan sekecil dan sedetail dia sangat hafal tentang urusan dunia. Ya, urusan yang kecil saja dia hafal sampai detail sekali. Akan tetapi ketika ditanya tentang urusan akhirat, nggak tahu. Terhadap istrinya, tapi dia fokus ibadah, kemudian fokus dengan urusan dirinya sendiri. Puasa Senin Kamis, bahkan setiap hari dia melakukan ibadah tanpa mempedulikan istrinya. Kemudian dilaporkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Kata Nabi, beliau menasihatkan, fa inna lil jasadika 'alaika haq. Dalam tubuhmu ada hak. Kemudian kepada Allah ada haknya, kepada keluarga ada haknya, kepada semua yang menjadi kewajiban kita ada haknya. Jadi tidak terlalu melampaui. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya dalam hal ilmu ini, maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah harus dibarengi dengan ilmu, meyakini bahwasannya ketika kita mengucapkannya la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, kita paham tentang konsekuensinya. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah berarti sudah tidak boleh lagi meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Muhammad sebagai bentuk penegasan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, berilmulah. Allah memerintahkan berilmulah atau ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah perintahkan juga untuk kita berilmu sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kemudian yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah, syaratnya tadi apa? Harus dengan keyakinan. Kalaulah tidak diucapkan dalam keadaan yakin, maka ini akan merubah daripada kedudukan la ilaha illallah yang tadinya kita mengucapkan la ilaha illallah harusnya mendapatkan keutamaan yang agung. Tapi tidak diucapkan dengan keyakinan, ya, lawan daripada yakin itu adalah syak, keraguan-raguan. Ya, dia masih ragu-ragu dengan kalimat la ilaha illallah. Maka ini akan merubah yang tadinya kalimat la ilaha illallah memiliki keutamaan yang besar menjadi tidak bernilai apa-apa dalam pengucapannya, karena tidak terdapat syarat yang yakin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15, innamal mu'minun, ini diantara sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Jadi ketika dia mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tsumma lam yartabu, tidak dalam keadaan keraguan-raguan. Jadi kalau dia mengatakan la ilaha illallah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, maka jangan ada keraguan-raguan. Ini diantara sifatnya orang yang beriman, orang yang mendapatkan keutamaan la ilaha illallah itu ketika dalam mengucapkannya mereka tidak ragu. Nah, keraguan-raguan inilah yang mengantarkan mereka terhadap kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan. Ragu bahwasanya Allah itu bisa mengabulkan doa. Maka dia nanti datang kepada benda-benda. Dia jadikan benda sebagai tempat dia bertawakal. Ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meyakini bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini memiliki keutamaan yang besar, menyerahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu kewajiban, kita yakin dengan hal itu, maka yang lainnya nanti akan tersingkirkan. Ya, kita tidak lagi berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena memiliki keyakinan dengan Allah. Tidak lagi berharap kepada makhluk, tidak lagi berharap terhadap apa-apa yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya, yang mengatur rezeki kita, yang mengatur kehidupan kita, yang mengatur seluruh amalan-amalan kita.
Nah, inilah sifat di antara sifat orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat tadi, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Tidak ada keraguan-raguan. Ya. Keraguan-raguan inilah yang mengantarkan seseorang terhadap kesyirikan. Jadi dia ragu terhadap Allah, maka dia nanti berdoa terhadap selain Allah, berharap terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hilangkan keraguan-raguan. Kemudian syarat yang ketiga ketika mengucapkan la ilaha illallah ini, jemaah yang dimuliakan Allah, adalah ikhlas. Mengucapkannya dengan penuh keikhlasan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, perintah Allah, "Ala lillahi dinul khalis." Ingatlah, kata Allah, hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala agama yang ikhlas. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah berangkat dari hatinya yang ikhlas, maka dia akan masuk surga. Nah, kira-kira pertanyaannya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira memungkinkan tidak seseorang itu ketika mengatakan kalimat la ilaha illallah dia akan meminta kepada selain Allah? Tidak akan mungkin, karena dia mengetahui tentang keutamaan kalimat tersebut dan mengatakannya dengan penuh keikhlasan. Atau misalnya memungkinkan tidak seseorang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan keburukan-keburukan yang lainnya, meminta kepada selain Allah, tidak melaksanakan sholat, melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya, mengatakannya dengan ikhlas, itu akan menghilangkan semua keburukan-keburukannya. Jadi seorang mukmin ketika dia mengatakan kalimat la ilaha illallah, dia yakin dalam hatinya, berilmu tentangnya, kemudian dia ikhlas, ini akan membuat keutamaan yang sangat besar dalam dirinya. Dia nanti akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nanti akan merasa semua perbuatannya akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan keburukan saja dia khawatir ketika Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat Al-Bayyinah yang kita hafal, bahkan kita dengar setiap hari, misalnya ada yang baca, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kami perintahkan kepada mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat yang ketiga harus diucapkan dengan penuh keikhlasan. Jadi tidak hanya sekedar keluar di lisan kita, tapi ada keikhlasan yang keikhlasan yang diucapkan dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Kemudian yang keempat adalah as-sidqu, yaitu jujur. Ya, jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan, karena yang menilai jujur atau tidaknya ketika kita melakukan suatu perkara bukan orang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika dia mengucapkannya bukan untuk dilihat oleh orang lain, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilai hatinya, jujur atau tidak. Karena bisa saja saya melihat, Masya Allah, orang ini sangat baik sekali, dia meninggalkan keburukan, senantiasa mengerjakan kebaikan, tapi yang menilai hati itu jujur atau tidak dalam melaksanakan semua perbuatannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kejujuran ini bukanlah perkara yang bisa dilihat oleh orang lain. Walaupun orang lain melihat kita sedemikian rupa baiknya, kita nampaknya sangat alim dan lain sebagainya, ini tidak menjamin kejujuran hati. Maka harus dibangun antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejujuran dibangun atas diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur atau tidak dalam kita mengerjakannya, atau memang ada embel-embel yang lainnya, ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, Allah yang menilainya.
Sehingga nanti ketika dikumpulkan di akhirat, teman-temannya yang selama hidupnya melihat subhanallah fulan masya Allah rajin ke masjid, ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama ahli neraka. Apa kata Allah? Lihat, dia dulu mengerjakan kebaikan ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, tidak ikhlas kepada Allah, tidak jujur kepada Allah. Maka dalam hadis yang sangat panjang Nabi menyebutkan tentang 3 golongan. Yang pertama sekali Nabi SAW, yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala tarik wajah-wajah mereka dalam api neraka. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, yang pertama seorang yang alim, yang dia belajar bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mendapatkan dunia dan pujian dari orang lain. Yang kedua adalah orang yang dermawan, yang punya harta yang banyak, dia menyedekahkan bukan untuk siapa? Bukan untuk Allah, tapi untuk mendapatkan pujian agar dikatakan sebagai dia orang yang dermawan. Dia sedekahkan hartanya supaya dikatakan masya Allah fulan sangat dermawan. Dan yang ketiga Nabi SAW sebutkan itu adalah orang yang berjihad. Sedangkan kita tahu berjihad ini adalah pengorbanan yang sangat besar. Tapi kenapa dia bisa masuk neraka? Kata Nabi SAW, karena dia berjihad untuk dikatakan untuk dikatakan sebagai orang yang pemberani. Kejujuran dalam ibadah ini sangat perlu jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, kita berangkat untuk melaksanakan sholat, datang untuk kajian, hendaklah dibangun di atas kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu atau yang penting untuk diingat oleh seorang mukmin, bahwasanya ibadah kejujuran itu hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena setiapnya buatlah ibadah kita berkualitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima harus dibangun di atas dasar kecintaan. Harus dibangun di atas dasar kecintaan, al-mahabbah, ya, menafikan al-bughdu. Jadi mahabbah itu meniadakan kebencian. Jadi kalau seseorang masih benci terhadap Allah Subhanahu wa taala, masih benci terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, ini belum menunjukkan bahwasanya dia mengatakan kalimat la ilaha illallah dengan jujur. Kalau kita masih benci terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, masih benci terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya dalam hati-hati mereka belum terdapat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum terdapat kecintaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih benci, kita masih benci terhadap orang yang menjalankan kebaikan. Masih benci terhadap orang-orang yang menjelaskan tentang kebaikan. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam hatinya mungkin ada sedikit sifat kemunafikan. Hanya orang-orang munafik yang tidak suka dengan apa? Dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan orang-orang munafik itu berusaha untuk menghancurkan agama Allah. Sebagaimana di zaman Nabi SAW, mereka menampakkan keislamannya itu bukan untuk menjalankan syariat Islam, tapi bagaimana bisa menghancurkan Islam. Ya. Maka ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala harus dibangun di atas kecintaan. Kita cinta terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, kita cinta terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam menjalankan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan. Ya. Maka kecintaan ini menafikan kebencian. Nah, kebencian inilah nanti yang memunculkan kita untuk malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malas untuk mendengarkan kajian dan lain sebagainya. Ini berdasar dari kebencian. Maka dibangun semuanya di atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awsaqu auratul iman ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada ikatannya, dan ikatan yang iman yang paling kuat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hubbu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, wal bughdu fillah, dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ketika kita menjalankan ibadah itu dibangun di atas dua ini. Kita benci karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ada teman baik kita akrab sekali dengan dia, atau mungkin ada orang yang paling dekat dengan kita. Ketika dia melakukan kesalahan, kalau benar-benar dia cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjelaskan tentang kesalahan tersebut. Tidak membiarkan temannya melakukan keburukan. Ini bukan cinta. Oh, kenapa kamu enggak menasihati dia? Saya cinta sama dia, takutnya dia marah dan lain sebagainya.
Hendaklah kecintaan itu dibangun atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang lain yang kita kenal orang yang kita kenal, orang yang kita jadikan sahabat melakukan keburukan walaupun orang itu dekat dengan kita, maka hendaklah kita nasihati atas dasar kecintaan kita karena Allah. Dan hasil misalnya nanti dia malah memusuhi kita, itu urusan dia kepada Allah. Tapi kita punya kewajiban di situ menjelaskan tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan antara keluarga dengan keluarga yang lainnya. Kalau mereka melakukan keburukan, maka pastinya kita memberikan nasihat kepada mereka atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang ma'ruf. Nah, harus dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keenam adalah al-inqiyad, yaitu patuh. Berarti ini menafikan tarku, ketidakpatuhan. Jadi patuh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ini menafikan perbuatan yang tidak patuh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah." Allah mengatakan, dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserahlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengatakan kalimat la ilaha illallah, kita serahkan semuanya urusan kita kepada Allah. Allah memerintahkan kita salat, Allah memerintahkan kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, Allah memerintahkan kita segala bentuk kebaikan, maka di hati seorang yang beriman hanyalah kepatuhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, maka nalil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrih. Tidak pantas bagi orang muslim yang beriman dan seorang muslimah yang beriman kepada Allah, ketika Allah tetapkan urusan kepada mereka, Allah wajibkan suatu perkara, kemudian ada pilihan dari diri-diri mereka. Ya, kalau mereka diperintahkan untuk melaksanakan sholat, ntar saya sholatnya belum, ya nanti aja saya sholatnya. Nggak ada pilihan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk memilih, oh nanti aja saya sholatnya, saya cuma sholat maghrib aja, oh saya puasanya nggak puasa Ramadan. Ya, nggak ada pilihan bagi kita. Maka kata Allah dalam lanjutannya, ayyakulu lahu sami'na wa ata'na. Maka kewajiban bagi mereka adalah mengatakan sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar, kami taat. Ini adalah di antara sifat orang yang beriman. Jadi konsekuensi dari la ilaha illallah tadi adalah al-inqiyad, senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Karena sebagian orang kita lihat, subhanallah jemaah yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan, subhanallah. Kenapa kamu nggak puasa Ramadan? Saya belum pantas untuk puasa Ramadan karena saya masih banyak dosa dan lain sebagainya. Nggak ada pilihan jemaah yang dimuliakan Allah. Dosa urusan yang lain. Maka perbanyaklah melakukan kebaikan untuk senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kamu belum menutup jilbab? Karena hati saya masih kotor dan lain sebagainya. Kenapa kamu nggak sholat? Karena saya belum dekat sama Allah. Subhanallah. Jadi ucapan-ucapan seperti ini datang karena kita tidak paham tentang tujuan hidup kita. Orang-orang yang paham tentang tujuan hidup mereka akan senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na. Walaupun nanti adapun urusan dia terjerumus ke dalam dosa, itu urusan lain. Maka menambah kebaikan ini bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tatamhuha. Ikutilah perbuatan baik itu ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapus dosa-dosa yang dilakukan. Ya, ini diantara hal yang membantu seorang mukmin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia tahu bahwasanya kebaikan itu menghapuskan daripada dosa-dosa. Nah, ini yang keenam jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat daripada ucapan la ilaha illallah tersebut al-inqiyad, yaitu patuh terhadap semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketujuh dan yang terakhir al-qalbu, al-qabul, yaitu menerima. Al-qabul, ketika mengucapkan la ilaha illallah maka harus dengan al-qabul. Ini menafikan penolakan. Berarti ketika kita mengatakan la ilaha illallah, syarat yang terakhirnya harus kita terima dengan sepenuh hati. Ini menafikan penolakan terhadap kalimat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus menegaskan tentang hal itu, "Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin."
Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami yang datang dan kami dan orang-orang yang beriman, demikianlah menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ketika mereka menyerahkan urusan mereka sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan mereka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maka cukup bagi mereka. Wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Ini berangkat dari apa? Berangkat dari kalimat yang ikhlas tadi. Ketakwaan itu akan muncul, ketakwaan itu akan hadir ketika dia ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Nah, pengucapan la ilaha illallah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi kita sebutkannya, rukunnya ada dua. Pertama, an-nafyu, menafikan semua ibadah, menafikan semua amaliyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menafikan berarti ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita tidak lagi berdoa kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Berarti ini konsekuensinya tidak ada lagi sesembahan, tidak ada lagi tawakal, tidak ada lagi berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di antara syarat-syarat yang tadi kita sebutkan ya adalah yang pertama dia berilmu, kemudian yakin. Ya, ilmu yaqin, kemudian ikhlas, kemudian sidqun, dia jujur, kemudian cinta, inqiyad, tunduk, kemudian patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara syarat-syarat ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka di antara syarat-syarat ini harus terpenuhi semuanya. Supaya apa? Supaya kalimat la ilaha illallah menjadi lebih bermanfaat dan lebih mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika diucapkan. Taib jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena membahas kalimat yang sangat agung ini adalah keutamaan yang sangat besar. Dan mudah-mudahan ya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita, dan juga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di antara penduduk-penduduk surganya. Tapi barangkali ada yang mau ditanyakan.